Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimana kita berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kembali lagi kita membuat video tentang tanaman beringin varigata atau beringin putih. Ada orang menyebut beringin putih. Ini cantik sekali daunnya. Ini beringin. Ini berawal dari stekan kecil yang kita pelihara sudah mulai tahun 2019 akhir. Ini saya tanam dari kecil saja. Berarti umurnya ini baru sekitar kurang lebih 2 tahun lebih. Cukup pesat pertumbuhannya. Berawal dari kecil saja sahabatku. Nah, ini mungkin stekannya dari sini saja di awal kecil sekali. Ini sudah saya potong, ini sudah pernah saya ambil untuk bibit pengembangan. Jadi sudah banyak juga menghasilkan dari satu tanaman ini. Dari satu tanaman ini kita ambil tunas-tunas barunya, kita stek lagi, kemudian kita sempat juga kita jual, sudah lumayan ada penjualan dari stekan kecil, bukan dari yang besar seperti ini. Jadi dari satu ini walaupun kita tidak jual hari ini, belum jual, tapi dari stekannya ini sudah cukup banyak. Kayak gini, panjang dulu ke sana, agak panjang, ini saya potong, saya ambil untuk stek, ini potong. Kalau ini tidak potong tapi ada tangkai-tangkai di sini. Kita stek, cukup banyak sudah mendapatkan hasil dari satu tanaman ini. Oke sahabatku, kita akan melakukan pembersihan ini. Maksudnya di sini banyak kayak begini, sepertinya nampak. Ini ada semacam putih-putih. Kita coba bersihin. Lumut-lumut hijau juga sering ada nempel. Saya lihat kalau ada di ujung-ujung nempel itu biasanya mempengaruhi, bahkan bisa mati. Ini sudah biasa saya kawat, berkali-kali sudah saya kawat. Tapi maklum juga tidak terlalu pandai masih melihat estetikanya, bagaimana cantiknya. Macam ini saya potong dulu di sini, seharusnya terlalu pendek saya ambil, mungkin barangkali harusnya lebih panjang ke sana lagi. Jadi bentuknya kayak apa sih istilahnya itu? Kayak piramida ya, istilah kayak piramida. Jadi ini masih belum cantik sahabat, jadi harusnya kan potongannya begini, segitiga. Kalau percabangannya di dalam juga masih menurut yang saya lihat, saya pelajari dari teman-teman yang lebih senior, katanya paling tidak tangkai itu harus selisih, tidak harus bertabrakan seperti ini. Jadi sudah saya lakukan itu. Nah, cuma ini aja saja yang mungkin agak sedikit bertabrakan. Ini berdekatan, harusnya selisihnya agak lumayan, tapi ini agak sedikit. Saya sayang mau potong, jadi dan juga terlalu renggang kalau saya ambil lagi dari sini. Jadi saya biarkan saja. Ini barangkali hanya terlalu tinggi sahabat ya. Mungkin ada perlu dipotong atau bagaimana. Mungkin teman yang lebih paham boleh berikan masukan. Barangkali ada yang perlu dipotong atau bagaimana, atau cukup setinggi ini saja, tinggal kita penataan saja, memperbaiki pemangkasannya. Ini kalau ini saya mau memahami kayak ini kan harus dipotong, ini barangkali nanti tunas-tunas yang seperti ini yang kebat di bawah, tinggal bagaimana untuk menatanya kembali supaya lebih cantik. Oke sahabatku, mungkin ini saja. Sambil kita bersihkan. Ini karena niatnya tadi ini untuk pembersihan. Lumut-lumut banyak sekali dan saya lihat sangat juga mengganggu lumut-lumut ini pada tanaman. Ternyata lumut ini juga mengambil makanan dari mungkin dari batang tanaman, sehingga seringkali pertumbuhan tanaman juga
ini tidak bawa gayung tadi, dia agak kesulitan. Ini juga istilah muka belakang saya belum paham. Barangkali kalau saya melihat sih ya mukanya barangkali ini. Kemudian mahkotanya yang mana mahkota. Ini kalau bisa ya paling tidak ya ini mahkotanya. Ini diturunkan atau ini dipangkas nanti ini dibuang ini sebagai, karena ini ada cabang satu di sini. Cabang ini perlu dipotong, seandainya ada cabang sini barangkali itu boleh ditumbuhkan. Kalau ini kayaknya mengganggu cabang ini. Ya beginilah sahabat, masih selalu kayak meraba-raba juga lah. Tapi ya kalau kita lihat ya seni itu tergantung orang menilainya. Karena masing-masing orang punya pandangan yang berbeda. Kesukaan dengan tata penataan cabang juga ya tergantung setiap orang. Bisa saja menurut orang lain kurang bagus, tapi menurut orang lain bagus. Tapi memang sih ada kriteria-kriteria yang harus diperhatikan sesuai dengan barangkali sesuai dengan seninya. Oke sahabatku, mungkin ini saja video saya kali ini. Semoga bisa menjadi satu inspirasi, terutama cerita saya tadi saya ambil dari satu tangkai dan kemudian saya kembangkan tangkainya, dan justru dari situlah yang saya bisa mendapatkan penghasilan. Barangkali itu yang perlu dipahami dari sahabat-sahabatku semuanya untuk bonsai. Jadi janganlah terlalu boleh saja kita berharap lebih besar dari hasil yang kecil. Tapi hasil kecil itu jika diakumulasi dengan banyak, dengan akumulasi yang panjang, maka juga akan menjadi nilai yang besar. Barangkali itu saja yang saya bisa titipkan di dalam video ini. Karena barangkali seringkali orang tidak berpikir sampai ke situ. Yang dipikirkannya hanya jual yang satu tanaman ini dengan nilai puluhan juta. Tapi dia tidak berpikir bagaimana setiap tangkai ini dengan harga 25.000, tapi bisa bernilai juga 25 juta. Barangkali itu yang saya kasih, berikan perbandingan, semoga bisa diterima. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan di share jika dirasa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.